Ya, pagi hari ini kita belajar saudaraku ya dari dua Raja-Raja pasal 4. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, dua Raja-Raja pasal 4. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat saudara, dua Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Judulnya adalah minyak seorang janda. Haleluya. Minyak seorang janda. Ya, seberapa kali pun saudara sudah mendengar, tetaplah buka hati saudara agar hikmat dan juga berkat Tuhan ini bertambah-tambah di dalam hidup saudara. Ya, ayat yang pertama, judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Istri para nabi, saudaraku, tentu ini adalah keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, tetapi mereka menghadapi persoalan dan masalah ya ketika suaminya sudah tidak ada, saudara, ya. Ternyata dia punya masalah besar dan dikatakan di sini dia datang kepada Nabi Elisa dan meminta tolong kepadanya. Dikatakan begini, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, istri seorang nabi ini bercerita bahwa ketika masa hidupnya, saudaraku, suaminya ini takut akan Tuhan. Dan selagi suaminya hidup, ya, selagi suaminya hidup, saudaraku, mereka tidak punya masalah. Kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Dan dipastikan bahwa seorang nabi takut akan Tuhan, yang namanya takut akan Tuhan, itu tidak akan mau melakukan atau membiasakan hidup berhutang, saudara. Karena di mana-mana nabi itu hidup dengan iman, ya, hidup dengan iman. Nah, ketika suaminya meninggal, saudaraku, dan tinggallah istrinya dan kedua putrinya. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Semenjak suaminya ini meninggal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya keluarga ini hidup dengan mengandalkan hutang. Nah, seharusnya saudaraku, dengar baik-baik, ini pembelajaran buat kita. Kenapa saya katakan tadi bahwa perikop ini berhubungan dengan di akhir zaman, bahwa memang kita harus mulai hari ini belajar dan cakap untuk berjuang mengatasi hidup. Nah, ternyata kedapatan saudara bahwa istri seorang nabi ini ketika suaminya masih hidup, istrinya ini menjadi istri yang baik-baik, saudara. Ya, menjadi istri seorang hamba Tuhan, ya, yang ikut mendampingi pelayanan kemana-mana, saudara. Tetapi di sisi lain, dia lupa bahwa manusia itu, suami istri itu, suatu saat pasti akan berpisah. Apakah istri yang lebih dulu pulang ke surga, atau bisa dikatakan meninggal, atau suami yang lebih dahulu. Jadi dua-duanya harus sama-sama belajar mandiri, saudaraku. Dua-duanya harus sama-sama belajar bisa menghadapi hidup. Nah, ternyata istri seorang nabi ini, dia hanya menjadi istri yang baik-baik saja. Dengan kata lain, dia tidak mengerti bagaimana cara berjuang untuk mempertahankan hidup. Dia tidak bisa bekerja, saudaraku. Dia tidak bisa untuk menghasilkan, kalau untuk zaman sekarang ini, uang untuk mempertahankan hidupnya. Dan itu sebabnya, saudaraku, ya, ketika suaminya ini meninggal, dia kelimpungan, dia bingung, dia mau mengerjakan apa, dia nggak bisa, saudaraku. Makanya jalan satu-satunya yang cuma dia bisa kerjakan adalah menjual semua yang namanya peninggalan daripada suaminya. Ya, dia jual satu-satu. Apakah yang pertama tanah yang lebih dulu, ya, untuk sekian waktu lamanya dia jual. Lalu ada lagi mungkin yang diwariskan oleh suaminya, lagi ada harta yang lain dijual. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak punya kemampuan untuk mempertahankan hidup, maka kita adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Ya, ingat baik-baik saudaraku, kalau pagi hari ini kita dikasih Tuhan pengajaran seperti ini, itu artinya kita harus siapkan.
Apakah saudara-saudara yang menyaksikan live pada pagi hari ini, apakah saudara seorang ibu-ibu, ataukah saudara seorang laki-laki atau bapak-bapak, maka pengajaran pagi hari ini kita harus hidupi, saudara. Jangan hidup dengan apa adanya. Sebenarnya Tuhan ini ingin kita ini diberkati, saudaraku. Ya, ingin kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenyataannya kita lihat bahwa istri dari seorang nabi ini sudah ketulungan, saudara. Ya, jadi karena dia tidak bisa bekerja, akhirnya dia cuma hanya hidup berdasarkan belas kasihan orang atau paling tidak berhutang. Nah, saya berdoa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, agar saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini jangan menjadi atau punya gaya hidup seperti istri daripada nabi ini. Ini peringatan, saudaraku, ya. Ini pemberitahuan agar kita dapat bertahan di masa-masa yang sukar. Sebenarnya kalau kita tarik di dalam season akhir zaman ini, sebenarnya kita sama seperti janda ini, saudaraku, ya. Istilahnya Yesus telah naik ke surga, begitu ya. Naik ke surga dan nanti dia akan datang lagi. Tetapi di masa-masa Yesus sudah terangkat ke surga, memang Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penghiburan. Inilah pelayanan Elisa tadi, saudaraku. Nah, banyak orang ketika seperti murid-murid Yesus di saat 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik, saudaraku, ke surga, dan mereka sudah seperti kehilangan arah. Mereka seperti sudah kehilangan harapan karena gurunya sudah diangkat kembali ke surga. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ketika perempuan ini tidak bisa mengerjakan apa-apa setelah suaminya meninggal, maka dia hanya bisa pasrah dalam hidupnya, ya. Kita lihat, saudaraku, kisah ini sangat luar biasa. Ya, dikatakan begini, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ya, ketika suaminya hidup, saudaraku, ya, mereka nggak punya masalah karena suaminya ini seorang nabi juga, dan nabi ini, ya, kemanapun dia melayani itu pasti akan mengadakan tanda-tanda ajaib, bahkan tidak akan pernah kelaparan. Tetapi ketika Tuhan sudah panggil dia, maka istrinya ini menghadapi masalah. Lalu dia datang kepada Elisa dan dia minta tolong. Dia ceritakan bahwa tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apa-apa pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ketika dia datang kepada Elisa, saudaraku, ya, Elisa langsung berkata, saya pun tidak bisa menolong ibu, saya tidak punya uang, saya tidak punya kekayaan karena saya juga mengandalkan iman. Haleluya. Nah, saudaraku, berapa banyak kali kita mungkin pada saat ini sedang punya masalah, saudara, ya, sedang punya masalah. Ya, selama ini mungkin kita ya terlalu ringan menghadapi hidup ini dan akhirnya kita jatuh. Dan saya tidak tahu apakah ada di antara saudara saat ini sedang terjerat dengan masalah hutang, saudaraku, ya. Dan mulai hari ini berhentilah, karena mengambil keputusan untuk meminjam atau berhutang itu tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sangat membenci orang yang berhutang. Haleluya. Kenapa membenci? Haleluya. Kenapa membenci? Karena sebenarnya di dalam kapasitas kita ini Tuhan sudah siapkan ya banyak sekali yang namanya kemampuan untuk kita bisa diberkati. Hanya saja banyak orang tidak mau menggali apa yang ada di dalam hidupnya. Sekali lagi, sebenarnya tidak ada seorang pun yang akan hidup susah dan miskin di dalam dunia ini. Tuhan sebenarnya sudah desain, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang banyak sekali di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita ini. Untuk kita gali. Masalahnya banyak orang malas untuk mencobanya, malas untuk menggalinya. Jadi jangan sesali kalau saudara itu susah atau miskin. Jangan sesali kalau saudara itu akhirnya tidak punya apa-apa. Kitab Amsal berkata, hai engkau orang yang malas, belajarlah kepada semut. Haleluya. Ya, kita sudah tahu bahwa semut itu sebelum musim-musim masa-masa sukar, apakah itu musim hujan panjang, semut tidak mungkin bisa berjalan-jalan mencari makanan, atau musim kemarau panjang panas gitu ya, dan tidak akan ada
istilahnya serangga-serangga kecil yang mereka bisa makan, dan pasti mereka sembunyi di bawah tanah. Nah, ketika ada kesempatan, itu semut itu, mereka habis-habisan untuk mengumpulkan bekal makanan mereka untuk menghadapi masa-masa sukar. Nah, tentunya kita lebih daripada semut, saudaraku. Ya, akal kita, ya, kemudian talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, itu lebih daripada apa yang ada di dalam pikiran semut. Semut gak bisa mengolah yang ada di dalam dirinya. Dia hanya mencari, dia hanya berusaha untuk mendapatkan. Sementara kita ini, ya, Tuhan sudah desain bahwa di dalam kita ini banyak sekali sesuatu yang bisa kita hasilkan, saudara. Ini yang mau Tuhan bukakan buat kita. Jadi menghadapi masa-masa sukar di depan nanti, saudaraku, setiap anak-anak Tuhan harus membekali dirinya dengan yang namanya kemampuan. Itu sebabnya kemarin di pengajaran 2 hari yang lalu, Pastor Daud mengajarkan bagaimana ketika 4 malaikat itu akan membinasakan bumi ini dengan memberhentikan yang namanya angin. Ya, ketika angin diberhentikan, maka akan banyak terjadi masalah. Di sisi lain ada kemarau, di sisi lain ada musim hujan, dan yang tadinya tidak pernah banjir, tiba-tiba jadi banjir. Itu semuanya karena perubahan yang namanya iklim, saudaraku. Nah, lalu di pengajaran itu Tuhan bilang kita harus belajar, ya, harus belajar bekerja. Yang tadinya tidak biasa untuk bertani, mulailah belajar menanam-nanam bunga, belajarlah mulai menanam pohon-pohon tomat, pohon cabai, sekalipun cuma 2 batang pohonnya, saudara. Tapi belajarlah sampai pohon itu kita tanam dan kemudian berbuah. Dan kita mulai yakin, oh ternyata kalau seandainya masa-masa sukar terjadi, cabai sangat susah dicari mungkin, ya, berbulan-bulan cabai langka di mana-mana. Nah, mulai saudara persenjatai pikiran kita itu dengan seperti itu. Aku mulai coba tanam cabai, gitu ya. Jadi sama seperti Ishak, saudaraku, ketika Gerar itu terjadi musim kemarau panjang dan kelaparan, justru karena kemarau panjang sedang terjadi, Tuhan masih memberikan kesempatan buat dia untuk menabur di situ. Ya, kalau masa tanam seandainya itu gandum atau padi mungkin 4 bulan, sementara kemarau panjang itu selama 3,5 tahun, saudaraku. Jadi hasilnya itu masih bisa dijadikan bekal untuk mencari keuntungan atau untuk mencukupi segala keperluan kita. Jadi mulai hari ini belajarlah, saudaraku, belajar agar kita dapat mengatasi masa-masa sukar di depan nanti, saudaraku, ya. Nah, itu sebabnya Tuhan bawa kita pagi hari ini ke 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Haleluya. Lalu jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Setelah perempuan ini lihat-lihat semuanya, berlian sudah habis, emas sudah habis, perak sudah habis, apalagi ya, oh semuanya sudah habis, semua pokoknya barang-barang berharga sudah habis. Sudah nggak ada lagi, Tuhan. Apa ya? Mungkin perempuan itu tanya. Lalu Elisa bilang, coba ingat-ingat deh. Tinggal apa yang kamu punya di rumah. Ayo ingat-ingat. Saya sih secara keuangan saya nggak bisa bantu kamu. Tapi saya coba untuk berdoa buat kamu. Nah, lalu perempuan ini bilang begini. Oh iya, tinggal ada sedikit lagi. Yaitu minyak dalam buli-buli. Saudara coba bayangkan, saudaraku. Ya, minyak dalam buli-buli. Sesuatu yang jarang, istilahnya tidak terpintas buat kita untuk mengingat bahwa itu adalah benda berharga. Minyak itu habis dipakai, dibuang. Habis dipakai, dibuang. Dan istilahnya kalau kita beli pun kita pakai nggak bisa dijual lagi. Itu minyak yang sangat sederhana. Tetapi kita sering sekali lupa bahwa minyak itu sebenarnya adalah lambang kasih karunia, saudaraku. Ya, lambang kasih karunia. Nah, lalu ketika perempuan ini berkata, oh iya, aku ada minyak dalam buli-buli, tapi sedikit. Nah, buat Tuhan, saudaraku, buat Tuhan, sekalipun itu sedikit, bahkan sesuatu yang sepele, ya, sesuatu yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ketika itu kita persoalkan di hadapan Tuhan, ketika itu kita bawa ke hadapan Tuhan, untuk kita doakan, saudaraku, semuanya itu Tuhan bisa bekerja. Haleluya. Ya, kita lihat lagi, saudara. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Haleluya. Nah, perempuan ini tidak tahu minyak itu mau disuruh apain sama si Elisa. Ya, yang dia tahu, ya kalaupun seperti kisah janda yang lain, minyak itu akan dipakai untuk memasak kue ataupun
tepung segenggam, habis itu sudah habis, ya langsung habis itu kami akan mati, katanya seperti itu, di kisah lain ya. Nah, tetapi perempuan ini tidak mengerti tujuannya Elisa itu untuk apa. Tapi dia hanya ingat, iya benar, saya punya minyak, hanya ada sedikit di dalam buli-buli yang kecil. Lalu si Elisa ini berkata begini, saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Minyak itu tempatnya bejana, jelas. Ya, minyak itu pasangannya, tempatnya itu adalah drum atau juga jerigen bisa, atau botol. Tetapi hebatnya saudara, ketika perempuan ini berkata, ya aku punya minyak dalam buli-buli yang kecil. Lalu Elisa berkata, pergilah ke semua tetanggamu, mintalah. Apa yang dikatakan bukan minta botol saudara, tapi dikatakan di sini, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada semua tetanggamu, segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Haleluya. Mintalah bejana-bejana, pergilah ke tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, saya bisa bayangkan begini. Sebenarnya minyak dalam buli-buli itu ada di dalam hati saudara, ada di dalam pikiran saudara, ada di dalam hidup saudara. Saudara tinggal punya minyak dalam buli-buli itu. Ya, dengar baik-baik. Pastor Daud tadi sudah katakan, minyak itu biasanya bersinggungan dengan yang namanya tempayan. Minyak ini bersinggungan dengan rem atau wadah. Nah, saudara, ketika Elisa berkata, pergilah ke semua tetangga-tetanggamu, mintalah ya bejana-bejana itu, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, bejana-bejana ini adalah lambang kesempatan, saudaraku. Ya, wadah yang kosong ini sebenarnya kesempatan. Kesempatan, ingat saudara-saudaraku. Nah, orang-orang sekarang sedang berpikir bagaimana caranya memunculkan yang namanya bisnis atau usaha, saudaraku. Orang-orang belum berpikir, kalau boleh kita yang sudah berpikir. Jadi sebenarnya tetangga-tetangga ini, sebenarnya yang ada di lingkungan kita ini, adalah orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Ya, yang membutuhkan. Jadi jangan saudara anggap sepele sesuatu yang kecil di dalam hidupmu. Sebenarnya kalau itu mau dikembangkan, saudaraku, sebenarnya tetangga-tetanggamu, kiri kananmu itu sudah siap untuk menampung semua apa yang ada di dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Nah, saya contohkan, saudara. Minyak dalam buli-buli ini adalah sesuatu yang sederhana. Contoh, saudaraku ya. Tadi saya katakan bahwa tempayan-tempayan itu adalah kesempatan. Nah, ketika saudara punya sesuatu, misalnya ini, ya, misalnya, maaf nih ya, Pastor Daud masuk lebih dalam lagi. Mungkin saudara bisa menjahit baju, saudaraku. Menjahit baju. Jangan saudara pikir, ini kan hal sepele ya, menjahit baju. Jangan saudara pikir tetangga-tetangga kita itu tidak membutuhkannya. Ya, mereka itu adalah tempat atau wadah. Ya, mereka membutuhkannya. Nah, coba saudara datangi, kalau zaman dulu itu didatangi, pergilah ke tetangga-tetanggamu. Nah, mungkin perempuan ini bilang begini, kalian butuh minyak enggak? Ada tempat enggak? Ada tempat enggak? Gitu ya. Oh, ada. Kami membutuhkannya. Ini tempayan saya, ini tempayan saya. Itu kalau berbicara tentang minyak. Ya. Nah, kalau saudara bisa menjahit, saudara, kalau untuk zaman sekarang ini mulailah bikin pamflet, saudaraku. Mungkin kalau saudara mau datang ke rumah-rumah, mungkin saudara bagi brosur, itu sama artinya, saudara ya. Bagi saudara-saudara, ini bahasanya sederhana dari saya. Buat bapak ibu yang pakaiannya sobek, silakan hubungi saya, datang ke rumah saya, atau kasih tahu nanti saya jemput, saya bisa untuk menjahitkan dan merapikan. Nah, banyak orang-orang saudara di tetangga-tetangga saudara itu, untuk urusan yang kecil, yang maaf, untuk ada jahitan yang sobek sedikit, mereka malas untuk ke tailor, saudaraku. Dan mereka pikir, aduh ini bajunya, pakaiannya pakaian yang mahal, padahal sekalipun ini sudah lama, tapi sayang kalau mau dibuang. Nah, saudara, sering sekali yang sepele ini, saudara abaikan. Coba mulai datang kepada mereka, Bapak Ibu, saya bisa menjahit di rumah, saya ada alat-alat di sana, dan Bapak Ibu jikalau ingin membutuhkan jasa, kalau ada pakaian-pakaian yang sobek gitu ya,
Nah, silakan kasih tahu ke saya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah memberitahukan itu kepada tetangga-tetangga kita, maka mulai hari itu sebenarnya kesempatan berkat itu akan mengalir ke rumah saudara. Orang akan ingat, oh iya, bawa ke rumah ibu itu aja, dia bisa menjahitkan. Ya, daripada dibawa ke tempat lain atau ke pasar yang jauh, bahkan mungkin ke tukang jahit khusus, mungkin pasti akan lebih mahal, saudaraku. Ya, nah ini adalah pembelajaran buat kita, jangan anggap sepele dengan apa yang saudara punya. Haleluya. Mungkin saudara bilang, oh saya nggak bisa menjahit, Pastor Daud. Saya bisanya bikin kue bakwan saja. Saudara, saya mau bilang, saudara, sekalipun saudara cuma hanya bisa bikin kue bakwan, saudara nggak bisa bikin masak rendang, saudara nggak bisa masak gulai, yang berat-berat nggak bisa, saudara cuma hanya bikin bakwan, mulailah saat itu, saudaraku. Haleluya. Mulai, kasih tahu sama tetangga-tetangga, Bapak Ibu, jikalau ada acara, ya saya punya kemampuan bikin kue atau snack atau bakwan. Atau mulailah berjualan, kasih tahu, dan bikin ada labelnya di depan rumah, saudaraku. Saudara tidak menyadari bahwa tempayan-tempayan yang ada di sekitar saudara itu, mereka besar-besar semuanya. Kadangkala saudara, ketika saudara sudah ceritakan hal ini, ketika mereka bangun pagi, kita mau sarapan apa ya? Mungkin di belahan lain ya, di rumah lain maksud saya. Kita sarapan apa ini? Oh ya, pesan aja sama ibu itu. Ibu itu pagi-pagi sudah bikin kue. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting seberapa berani kita untuk mengekspos apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Apa yang kita punya, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Kita lihat ya. Kita baca lagi. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, luar biasa sekali. Ketika Nabi Elisa memberikan tuntunan ini kepada perempuan ini melakukannya. Yang pertama sekali, dia taat, saudaraku. Dia nggak peduli Tuhan, apa ia bisa minyak dalam buli-buli ini, Tuhan bisa membuat saya hidup. Dia nggak peduli. Pokoknya ketika Nabi Elisa berkata, pergilah ke tetanggamu, dia pergi, saudaraku. Yes, dalam prakteknya perempuan ini berkata sama orang-orang, Bapak Ibu tolong, dia ketuk pintu rumah orang. Bapak Ibu maaf, Bapak punya tempayan kosong nggak yang bekas-bekas gitu. Oh punya, untuk apa? Ya ini ada saya mau kerjakan di rumah. Oh ya ini nih, daripada bikin semak-semak di rumah saya, bawa, ambil. Saudaraku, Elisa berkata jangan terlalu sedikit. Ini perempuan dia ambil semua tempayan-tempayan dari tetangga-tetangganya, dia bawa ke rumahnya. Yang pertama sekali perempuan ini melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, inilah kunci suksesnya, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak kita sebenarnya kepingin bahwa kita ini sukses. Kepingin kita ini diberkati. Tapi kita nggak berani taat di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku. Ketika kita melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, sebenarnya di ujung daripada ketaatan itu, Tuhan sedang menunggu kita. Taat saja. Taat saja. Haleluya. Tuhan sudah menunggu kita di sana. Haleluya. Ya, Pastor Daud mau bersaksi, saudara. Ketika Pastor Daud sedang melamar bekerja, ya karena waktu itu Pastor Daud sudah bekerja memang di sebuah perusahaan, tapi gajinya kecil. Tapi sudah lama ini, sudah lama. Nah lalu sudah banyak sekali lamaran-lamaran saya lepas di perusahaan-perusahaan yang besar, saudara. Setiap kali Pastor Daud akan pergi bekerja, Pastor Daud lihat ada nama-nama perusahaan yang sesuai dengan bidangnya saya. Waktu itu saya kerjanya di konsultan engineering, saudara, bagian juru gambar, drafting. Nah, lalu sudah banyak lamaran-lamaran saya lepas, tapi tidak ada panggilan. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah karena di perusahaan yang saya masih kerja sekarang ini gajinya kecil, ya, dan nggak bisa diharapkan, saudara. Tapi yang pasti saya sudah bekerja, itu sudah puji Tuhan. Nah, setelah 2 tahun saya bekerja di sana, saya mencoba melepaskan lamaran itu. Dan saya tunggu, saudara, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kalau tidak salah lebih daripada
8 lamaran waktu itu, ya, aplikasi lamaran saya tidak diterima-terima, saudara. Udah sebulan, 2 bulan nggak diterima-terima, saudara. Biasanya itu lamaran itu pasti sudah dibuang di tong sampah. Nah, anehnya, saudara, ketika saya ikut ibadah doa malam pada saat itu, ya, adanya di Tanah Abang waktu itu. Nah, ketika saya ikut doa malam waktu itu, nah, ketika hamba Tuhan ini berkhotbah tentang yang namanya berkat, bahkan memberi yang terbaik kepada Tuhan, haleluya. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan hati saya untuk, Roh Kudus bilang begini, selama khotbah itu berlangsung, saya mendengarkan, saya entah kenapa saat itu saya seperti connecting sekali dengan yang namanya firman itu, saudara. Hati saya, pikiran saya, mata saya fokus sekali dari awal ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan tentang memberi dan diberkati. Nah, ketika dia berkhotbah, saudara, itu Roh Kudus berbicara kepada saya, nanti persembahan kamu harus serahkan semua apa yang ada di dalam dompet kamu, katanya begitu. Nah, kisah ini sudah lama, saudara, sebelum Pastor Daud berkeluarga, ya. Jadi ketika saya dengarkan firman Tuhan itu, Roh Kudus berbicara, saya deg-degan, saudara. Saya deg-degan, ya ampun, ini tinggal selembar-lembarnya, saudara. Haleluya, tinggal selembar-lembarnya, ya. Itu waktu itu uang 50-an udah paling besar itu. Dan itu jaga dompet saya, selembar-lembarnya. Dan saya tidak berpikir lagi, nanti saya pulang dari sini ke rumah saya, itu jauh. Dari Tanah Abang sampai Depok, saudaraku, itu jauh. Saya pikir ya udahlah, karena saya masih anak muda, ya jam 10 malam dari Tanah Abang jalan kaki, ya gila-gilaan, ya silakanlah. Saya nekat, saudaraku. Saya nggak tahu saya akan pulang naik apa. Apakah saya nanti minta tolong sama ojek, saya nggak jelas, saudaraku. Pokoknya sepertinya saya melekat sekali dengan firman itu. Nah, ketika mulai persembahan, saudaraku, Roh Kudus semakin kuat berbicara sama saya. Kasih semua isi dompetmu itu, kasih cepat. Haleluya. Padahal jujur, saudaraku, ini pengalaman pribadi. Tidak ada seorang pun yang berbisik di telinga saya. Atau orang-orang menyuruh saya, bahkan mempengaruhi saya. Tidak ada. Itu asli Roh Kudus ngomong sama saya. Berikanlah semua isi dompetmu itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kamu harus taat. Apa yang terjadi, saudara? Itu saya ambil, saya sudah gemeteran. Tuhan, saya nanti pulang naik apa? Saya udah diam aja nih. Lalu saya kasih, saya masukkan ke dalam persembahan. Waktu persembahan dijalankan, saya tenang aja, saudara. Kemudian habis ibadah itu, ya kami berfellowship. Lalu sudah sedikit agak malam, saya izin pulang, saudara. Saya bilang, Tuhan, tolong lindungi saya, selamatkan saya Tuhan ketika saya pulang. Karena saya keluar dari rumah itu sudah jalan kaki, saudara. Haleluya. Ketika saya jalan di pinggir jalan raya di Tanah Abang itu, entah kenapa saya nggak tahu, saudara. Saya udah pasrah aja, sudah siap untuk gunakan lutut saya, betis saya ini untuk berjalan kaki sekian puluh kilometer, saudara. Haleluya. Ketika saya berjalan, tiba-tiba ada mobil, saudaraku. Ini mobil mewah lagi, mobil Mercy yang kotak itu, ya kayak mobil TAF itu, saudaraku. Itu mobil Mercy itu berhenti di samping saya berjalan. Dan dia numpang tanya sama saya, Pak, maaf. Pak, dari sini Bapak tahu nggak ke Depok jalannya kemana? Wow, luar biasa sekali, saudara. Saya tinggal di Depok dan ada mobil orang kaya bertanya kepada saya, Pak, maaf, arah ke Depok kemana? Dia nggak tahu, saudara, jalan ke Depok. Saya juga nggak kenal ini orang. Apa yang terjadi, saudaraku? Lalu Roh Kudus bilang sama saya, udah, kamu tawarkan diri saja, kamu naik di mobilnya dan katakan, aku tahu, mau nggak saya antarin? Saya katakan seperti itu, saudaraku. Iya Pak, saya tahu. Dan saya mau ke Depok sekarang. Kalau Bapak tidak keberatan, saya antarin, boleh nggak Pak? Oh iya udah, ayo cocok. Saudaraku ini berkata, saya naik di mobil mewah itu, saudaraku. Asli. Pertama sekali Pastor Daud naik di mobil baru Mercy yang kotak itu, saudaraku. Mobil baru. Dan saya menjadi anak yang paling beruntung saat itu. Berjalan dengan Tuhan itu memang getar-getir, saudaraku. Saya nggak terpikir bisa duduk di mobil Mercy seumur hidup. Jujur, waktu itu, saudaraku. Waktu itu. Dan saya tahu itu mobil baru. Saya tahu dari bau aroma di dalam mobilnya itu mobil baru. Lalu saya naik ke mobil itu, kemudian saya tuntun jalannya sampai ke rumah orang itu, alamatnya persis, lalu saya turun. Dari tempat itu tinggal cuman hanya berapa ratus meter lagi rumah saya, saudara. Karena saya tinggal di rumah om saya. Cuman tinggal berapa ratus meter lagi. Betapa bersyukurnya saya, saudaraku.
Haleluya. Lalu lewat malam itu saya benar-benar menangis sama Tuhan. Tuhan, ternyata kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab untuk seluruh hidup kita, saudaraku. Dia yang bertanggung jawab apapun konsekuensinya. Haleluya. Nah, ketika besok paginya saya bekerja lagi, saudaraku, ya. Saya bekerja lagi, lalu dari rumah itu saya berangkat pagi, saya tenang saja, saudara. Sampai saya bekerja di kantor, kemudian sorenya lagi, sudah jam 3 sore maksud saya, tiba-tiba ada telepon. Baru tadi malam Tuhan membawa saya ke dalam sebuah perkara, saudaraku. Bahkan Tuhan menolong saya dalam perjalanan dengan mobil mewahnya itu. Besoknya jam 3 sore dari kantor, saudara, ada telepon ya dari adik saya, dari sepupu saya. Ada telepon bunyi, lalu resepsionis bilang, "Pak Daud, ini ada telepon buat Bapak." "Oh iya Bu, iya." Saya langsung ke depan, karena waktu itu telepon masih harus lari ke depan, saudaraku ya. Itu jadul masih. Saya angkat itu telepon. "Shalom, shalom." Lalu adik saya bilang, "Bang." "Iya." Dia kan manggil abang sama saya, karena orang Batak selalu manggil abang gitu ya. "Bang, abang pernah bikin lamaran?" Iya." Saya langsung tersentak, saudara. Iya bang, ini ada dari PT ini, katanya abang harus disuruh ke sana." Wih, saudaraku, begitu dia adik saya kasih tahu itu, saya langsung, waduh, hati saya betul-betul bersorak-sorai. Saya pulang buru-buru dan saya baca benar-benar itu amplopnya, saudara. Saya baca dalamnya, "Kepada Bapak Daud Timotius Tampu Bolon, pada tanggal sekian-sekian harus datang ke kantor untuk wawancara." Wow, luar biasa sekali, saudara. Pengalaman rohani yang luar biasa. Nah, saudaraku, ketika kita mulai taat dalam hal kecil saja, sebenarnya dengar baik-baik, ketika saudara taat masalah hal kecil saja, sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia sudah tunggu kita di depan, saudaraku. Saudara mau aja belajar taat, Tuhan sudah berperkara dalam hidup kita. Masalahnya banyak perkara-perkara kecil, ya kita anggap remeh, saudaraku. Ya, kita kepingin perkara yang besar, tapi perkara kecil kita tidak setia. Firman Tuhan berkata, "Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar." Haleluya. Nah, perempuan ini ketika Elisa suruh, "Pergilah ke tetanggamu, ya, mintalah bejana-bejana yang kosong." Ini sepele, bukan ngemis minta beras, saudaraku. Bukan ngemis minta uang karena mereka lagi kelaparan, tidak. Minta bejana yang kosong. Ini bicara tentang kesempatan. Bahwa sebenarnya segala banyak hal yang di dalam hidup kita ini, ketika kita informasikan ke tetangga-tetangga kita, sebenarnya itu adalah kesempatan. Sebenarnya tetangga-tetangga kita itu adalah semuanya wadah, saudaraku, yang siap menampung apapun yang ada di dalam hidup kita. Itu yang namanya tempayan. Sekali lagi, biar saudara jangan bingung, bahwa semua tetangga-tetangga kita, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita, mereka itu sebenarnya tempayan, seumpama tempayan, saudaraku. Ya, ini adalah kesempatan. Jadi ketika perempuan ini meminta tempayan itu artinya memberikan informasi, saudaraku. Ya, kesempatan. Dan perempuan ini, istri hamba Tuhan ini, istri Nabi ini, dia taat, saudaraku. Dia nggak malu. Ya, mungkin tetangganya bilang, "Buat apa ibu kok yang kosong? Kenapa nggak minta isinya aja? Kan tadi tempayan itu tempat isi minyak gitu ya. Jerigen kosong. Yang tadinya tuh mereka beli minyak pakai tempayan juga mungkin di pasar. Kenapa minta tempatnya yang kosong? Kenapa nggak minta isinya aja? Saya masih ada nih 2 liter, barangkali ibu butuh." Enggak pak. Saya cuma hanya butuh tempatnya yang kosong aja." Saudara ngerti maksud Tuhan? Ketika dia mau taat saja, saudaraku, melakukan hal ini, hal yang sepele, saudara, tapi ini menjadi mujizat yang besar. Ya, kita lihat. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah," ayat yang keempat ya, "tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang." Saudara, lalu dia ambil semua bejana-bejananya dari orang-orang, dari tetangga-tetangga, banyak sekali. Lalu dia masuk ke dalam kamarnya, dia bingung, saudaraku. Ya, ketika pertama sekali dia ambil bejana yang kecil ini, lalu ada tempayan di bawahnya itu besar. Dia sudah nggak bisa lagi ngomong sama Tuhan, saudaraku. Orang yang siap untuk melakukan dan melihat mujizat itu memang harus gila-gilaan, saudara. Memang harus sedikit, ya,
kalau bisa dikatakan sedikit nggak wajar gitu. Ya. Sama seperti yang saya katakan tadi, saudara. Sekalipun saudara cuma hanya bisa bikin kue-kuean gitu, goreng-gorengan. Ya. Mungkin saudara bilang, Tuhan, apakah saya bisa kaya karena ini? Apakah saya bisa hidup karena bakwan ini aja, Tuhan? Saya mau bilang, saudaraku, ketika pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, ketika apapun yang saudara lakukan itu diurapi sama Tuhan, maka semua hasil, bahkan produksi atau karya daripada hidupmu, saudaraku, sedang ditunggu banyak orang. Dengar baik-baik, saudaraku, sedang ditunggu banyak orang. Jadi jangan sepelekan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Jangan sepelekan. Apakah itu 1 talenta, ya, 3 talenta, atau 2 talenta, dan 5 talenta. Jangan kubur, saudaraku, jangan kubur. Ya, 1 talenta pun saudara punya, mulailah kembangkan itu. Jangan saudara tanya, apa iya saya hanya dengan mengerjakan ini saya bisa berhasil? Apakah iya saya cuma hanya punya talenta ini, apakah saya bisa jadi kaya raya? Yang membuat saudara itu kaya bukan saudara, tapi Tuhan. Dengar baik-baik. Kadangkala saudara menilai, ya, ini saya hitung dari hal kecil aja. Ketika saudara hitung, maaf ya saya sebut ya, ini pengajaran soalnya. Ketika saudara sudah menilai harga 1 bakwan itu cuma 1.500 atau 2.000. Saudara berpikir bagaimana caranya saya bisa kaya. Saya menjual 1 biji aja susah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sudah mulai melakukannya dengan setia, katakan dalam hatimu, Tuhan aku nggak ngerti. Pokoknya aku lakukan Tuhan. Aku lakukan. Saudaraku, ketika Tuhan mengurapi pekerjaan tanganmu, akan Tuhan buka, saudara, orang-orang yang lebih dahsyat lagi. Tiba-tiba ada orang yang ulang tahun, tiba-tiba ada orang yang pesta. Order sama saudara, bukan lagi 1 biji, bukan 100, tapi 500 biji. Boleh nggak, Bu? Nanti sore. Sekali order 500 biji, belum lagi besok. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Mintalah kepada tetanggamu tempayan-tempayan dan jangan terlalu sedikit. Itu membuat kesempatan buat mereka, saudaraku. Haleluya. Jangan kecilkan perbuatan Tuhan yang dahsyat ini. Ya, mulailah lakukan. Ayo buktikan apa yang saudara bisa kerjakan. Mungkin saudara sedang berpikir, iya benar Pastor Daud, aku sedang mengalami kesusahan, kesulitan uang. Selama ini padahal sebenarnya banyak sekali sesuatu yang aku bisa buat. Tapi aku tidak mau melakukannya. Aku anggap sepele dengan itu karena aku pikir gak ada rupiahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Minyak dalam buli-buli itu berbicara sesuatu yang sepele dan gak ada harganya, saudaraku. Tapi ketika si perempuan ini taat dan setia, mau mengambil tempayan-tempayan, membuat kesempatan, saudaraku. Yang sekalipun sebenarnya nggak mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana minyak dalam buli-buli ini bisa memenuhi 1 tempayan ini? Dia nggak pakai akal pikiran lagi, dia pakai yang namanya iman, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan saudara berpikir saudara akan kaya ketika saudara punya modal besar. Saudara akan menjadi miliarder ketika saudara punya proyek. Siapa yang bilang, saudaraku? Haleluya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang, saudara? Ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan buka agar usahamu itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kalau saudara lihat ada jajan-jajanan yang sekarang jadi keren dan mahal, saudaraku, itu awalnya dari hal yang kecil. Dari yang kecil. Ya. Contohnya seperti permen. Apa saudara pikir permen itu waktu didesain sama penciptanya dia sudah berpikir, wah 1 permen ini 1 miliar. Enggak, saudaraku. Ternyata ketika dia mulai membuat 1 permen, lalu dia mulai coba, dia kasih coba sama orang, sama tetangganya, enak. Lalu dia bikin lagi. Awalnya mungkin dia bagi-bagi malah. Tapi ketika orang mulai tertarik dan suka, dia mulai bikin banyak permennya. Sekalipun harganya cuman, kalau dulu itu 100 perak, kalau sekarang itu mungkin 500 perak 1 bungkusnya. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan raksasa masih tetap tuh membuat permen-permen itu, saudara. Kenapa? Hitungannya banyak. Yes, hitungannya banyak. Nah, itulah tempayan-tempayan yang besar itu, saudaraku. Jadi kalau Alkitab sudah mengajarkan ini kepada kita, seharusnya setiap anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang kaya dan diberkati, saudaraku. Tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan miskin melarat, why? Karena tidak menghargai talenta yang Tuhan kasih di dalam kita. Haleluya.
Bangun saudaraku, wake up. Apa yang saudara punya? Kalau Elisa ini berkata kepada perempuan ini, aku tidak tahu, aku tidak bisa menolongmu, tapi apa yang kau punya saat ini? Dia mulai pikir-pikir, dia lihat, oh, aku sudah tidak punya modal, aku tidak punya kekuatan, aku cuma punya minyak dalam buli-buli. Tuhan bilang pada pagi hari ini buat kita semuanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Wake up. Bangun, saudaraku. Haleluya. Ya. Lalu perempuan itu mengajak anak-anaknya masuk ke dalam kamar. Lalu dia bilang, nak cepatlah tuangkan. Dia mulai tuangkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dia tuangkan, saudaraku, dia pikir paling hanya beberapa detik minyak ini berhenti. Ternyata tidak, saudara. Minyak itu mengalir, saudara. Ceklukuk, 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 ceklukuk. Enggak berhenti-berhenti. Cepat-cepat sampai tempayan yang besar di bawah itu penuh. Geser lagi nak, terus enggak berhenti-berhenti. Saya mau bilang, saudaraku, perkara kecil ketika dia sudah berjalan, kalau Tuhan sudah berkati, kalau Tuhan sudah urapi, dia tidak akan pernah berhenti. Orang-orang akan datang, saudaraku, mencari saudara. Orang-orang akan pesan orderan kepada saudara. Orang-orang akan membutuhkan saudara karena dia tahu makanan yang saudara buat itu enak dan tidak seperti yang lain. Perut mereka enggak sakit. Dan setiap kali mereka makan itu kok luar biasa, ada rasa nyaman dan damai, saudaraku. Haleluya. Nanti hal yang kecil tadi sudah saudara kerjakan, lalu orang akan tanya, ibu bisa bikin apa lagi? Ayo dong bikin dong bu, saya membutuhkannya. Lama-lama saudara bikin catering, saudaraku. Haleluya. Nah sekarang banyak orang catering, bukannya orang kecil-kecil, hal sepele jadi hal yang besar-besar. Yang tadinya cuma kasih makan satu orang, satu RT, ini 1.000 orang saudara bisa kasih makan, saudaraku. Apakah itu hal yang tidak mungkin? Awalnya dari hal yang kecil, saudaraku. Tidak ada pengusaha catering itu dimulai langsung catering besar, nggak ada. Awalnya dari dapurnya dia. Awalnya itu dari kuali kecil, saudara. Ketika dia mulai coba bikin rendang, enak. Coba teman-temannya, ibu kalau bikin rendang pokoknya enak. Bikin kue enak. Mulai saudara berdoa, Tuhan berkati pekerjaan tanganku ini, Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Mulai saudaraku. Jangan malu untuk menginformasikannya kepada tetangga-tetanggamu. Haleluya. Sampai semua orang di sekitar tempat tinggalmu itu tahu bahwa apa yang saudara kerjakan itu sangat dinikmati sama mereka. Haleluya. Ketika mereka mulai merasa lapar, pasti ingat ibu. Udah pesan sama ibu aja lah. Bahkan mereka catering juga. Bu, boleh nggak catering setiap minggu, Bu? Setiap harian, Bu, ibu tolong antar ke rumah. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Haleluya. Tadinya saudara mengerjakan sendiri. Sekarang sama seperti janda ini tadi, ada anak-anaknya, 2 orang membantu. Tadinya saudara mengerjakan sendiri. Sekarang saudara udah punya pegawai. Udah punya juru masak lagi. Saudara melatih mereka untuk mengajari. Sehingga mereka bisa bertahan hidup. Awalnya dari hal yang kecil, saudaraku. Haleluya. Jangan sepelekan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu itu. Saya percaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi menjadi miskin. Tidak pernah lagi menjadi orang susah. Tidak lagi menjadi orang yang berhutang. Tapi saudara akan memiutangi orang lain. Haleluya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Praise the Lord. Ya, lalu perempuan itu mengajak anak-anaknya ke dalam kamar lalu menuangkan minyak itu terus dan gak pernah habis. Selama tempayan yang di bawah itu, selama tempayan itu disiapkan di bawah, itu minyak mengalir terus. Tetapi kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketika kesempatan untuk saudara melakukan pekerjaan sudah tidak ada lagi. Haleluya. Maka berhentilah semua berkat-berkat itu. Makanya untuk memunculkan berkat, buat yang namanya kesempatan. Tempayan-tempayan itu kesempatan, saudaraku. Ya, buat kesempatan-kesempatan. Orang-orang sekarang di dalam dunia ini sibuk dengan menikmati. Tidak berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, pagi hari ini Tuhan ajar kita, saudara, agar kita membuat kesempatan-kesempatan dalam banyak hal, saudaraku. Orang yang berhasil, orang yang sukses, selalu punya banyak kesempatan di dalam hidupnya. Gali, saudaraku. Jangan-jangan saudara bukan punya 1, tapi punya 3, bahkan punya 5, saudaraku. 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 40, dan terus seperti itu, saudara.
Saya percaya saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, ketika ibu ini meminta kepada anaknya, ayo nak, satu tempayan lagi, cepat, cepat, cepat. Lalu anaknya bilang, ibu sudah habis tempayannya, sudah tidak ada tempat lagi. Maka berkat itu pun berhenti. Ketika kita sudah tidak membuat yang namanya kesempatan, ketika kita sudah tidak membuat lagi, menyediakan lagi wadah untuk berkat Tuhan itu, maka berkat Tuhan pun akan berhenti. Nah, mulai pagi hari ini, buat tempat dan wadah itu, saudaraku. Buat kesempatan. Karena semua orang-orang yang di sekitarmu itu sedang menunggu apa lagi yang akan terjadi. Dan anak-anak Tuhan menciptakannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita belajar dari orang-orang Yahudi. Ya, kita belajar dari orang-orang Israel. Bahwa segala sesuatu yang dipakai oleh manusia zaman sekarang ini, itu ditemukan, diciptakan oleh orang Yahudi. Listrik, saudaraku. Orang-orang dulu sibuk pakai lampu teplok. Orang-orang pada bermimpi bagaimana caranya biar rumah terang, nggak perlu lagi ada asap-asap di lubang hidung, saudara. Lalu anak-anak Tuhan dikasih kasih karunia. Anak-anak Tuhan menciptakan listrik ini, dan akhirnya semua manusia membutuhkan yang namanya listrik. Ketergantungan, saudaraku. Akhirnya yang menciptakan itu orangnya diberkati. Apalagi, saudaraku, handphone juga seperti itu. Ya, alat komunikasi. Orang-orang berpikir bagaimana kalau dulu itu kalau mau komunikasi dengan orang tua harus lewat surat, ya seminggu, 2 minggu baru datang lagi balasannya. Mau ngomong 100 kata aja 2 minggu baru nyampe balasannya. Betapa sedihnya, saudaraku. Padahal peristiwanya hari ini 2 minggu lagi baru kabar balasannya nyampe, saudaraku. Lalu Tuhan membuat hikmat itu kepada anak-anaknya dan mendesain, kemudian menciptakan yang namanya alat komunikasi, saudaraku. Dan sampai hari ini orang-orang ketergantungan dengan alat komunikasi itu. Haleluya. Perkara kecil, saudara pasti akan diberkati. Ayat yang ke-6 tadi, saudara, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabannya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dan hebatnya lagi, saudara, perempuan ini, ketika dia sudah diberkati sama Tuhan, dia tidak lupa diri. Dia tetap datang mengucap syukur kepada Elisa, yang memberikan dan mengurapi dia dalam doanya. Berapa banyak kali juga anak-anak Tuhan ketika dibukakan Tuhan berkat-berkatnya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan berdoa. Ya, saya sering mengalami hal itu, saudaraku. Saya sering melihat hal itu. Ya, banyak jemaat-jemaat Tuhan datang, Pastor Daud, kami lagi susah, mau usaha ini gagal, nggak berhasil. Mohon dukungan doanya Pastor Daud, biar kami diberkati Tuhan. Kadang-kadang Pastor Daud diundang ke rumah, Pastor Daud, tolong dukung doa, usaha kita begini, kita sedang memulai. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia lagi susah, ya, dia undang Pastor Daud, bahkan dia berani ngasih tunjuk dompetnya itu. Lihat Pastor Daud, seperti inilah kehidupan kami, dompet kami nggak pernah terisi sudah sekian tahun. Cerita, saudara, sampai isi dompetnya dibuka mereka berani. Tapi ketika Pastor Daud datang mendoakan mereka, mengurapi tempat usahanya, lalu mereka diberkati, saudaraku. Banyak orang-orang akhirnya lupa. Pastor Daud lihat terus mereka bertahan, berkembang. Dan tidak pernah datang kepada Pastor Daud untuk katakan terima kasih Pastor Daud. Pastor Daud sudah doakan dan kami sudah diberkati Tuhan, perlahan-lahan ekonomi kami naik. Tapi beda dengan perempuan ini. Perempuan ini sekalipun dia sudah melihat banyak mujizat terjadi, diberkati dengan luar biasa, saudaraku. Tapi perempuan ini tetap datang. Ya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutang-hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ketika susah dulu dompet dibuka, saudara, tapi ketika diberkati, boro-boro mau buka di depan pendeta, saudaraku. Takut diminta, saudara. Haleluya. Gak ada itu, gak ada. Tapi perempuan ini benar-benar anak Tuhan yang diberkati. Ketika dia sudah mengalami perubahan, dia datang kepada Elisa. Dan Elisa berkata, Elisa tidak bilang begini, ya udah kasih dong perpuluhanmu. Enggak, saudara. Gak ada seperti itu. Pastor Daud gak pernah ada persyaratan diminta berdoa bagi orang. Gak ada minta persyaratan. Tapi jarang sekali itu, cuma hanya beberapa saja. Pastor, yuk kapan-kapan kita makan bakso. Haleluya. Tapi kebanyakan lupa, saudaraku.
Step demi step terjadi perubahan, tapi mereka anggap itu tidak perubahan. Padahal kalau dilihat dari awal dulu, saudaraku, mereka itu benar-benar jatuh sekali. Haleluya. Tapi biar itu urusannya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak perlu kecewa, karena memang hamba Tuhan siap untuk seperti itu. Haleluya. Tapi Elisa bangga dengan perempuan ini. Dia datang juga dan berterima kasih, saudaraku. Lalu Elisa bilang, sudahlah, sekarang juallah semua apa yang tadi kamu dapatkan itu. Dan bayar semua hutang-hutangmu. Dan hiduplah dari situ. Haleluya. Kata hidup itu terus follow up. Ya, tadinya dia sudah menjadi pengusaha minyak. Dan ketika dia utang-utang sudah dibayar, dia masih punya modal, saudara. Hiduplah, artinya perempuan itu mulai disuruh untuk berusaha, saudaraku. Hiduplah, bertahanlah, berjuanglah di situ. Jangan lagi pasrah. Dan jangan lagi punya kebiasaan utang. Mulailah bekerja. Mulailah berusaha, mulailah lakukan apa yang saudara bisa lakukan lewat apa yang Tuhan sudah buka itu. Dari situlah dia semakin naik lagi, semakin naik lagi, semakin naik lagi. Haleluya, praise the Lord. Nah, baik saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, sampai di sini pengajaran kita pagi hari ini. Jadi siapapun saudara, ya, mulai buat keputusan pagi hari ini. Tuhan, pengajaran pagi hari ini seperti minyak, ya, minyak seorang janda ini. Dia bisa membuat hidupnya berubah. Tuhan, aku pun mulai pagi hari ini aku percaya apa yang Tuhan taruh, minyak yang kecil di dalam hidupku Tuhan Yesus. Kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkembang dan besar. Aku tidak akan malu Tuhan. Sekalipun aku cuma hanya punya ini saja. Banyak hal, saudaraku, hal yang kecil yang belum tersebutkan. Pastor Daud hanya kasih sampel hal-hal yang sepele tadi, saudara. Tapi saudara banyak bisa mengerjakannya. Haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati dan sampai di sini renungan kita. Haleluya.